Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali melalui asinkronus Maya. Untuk topik pembahasan kita hari ini adalah Cartesian in three space atau koordinat Kartesius di bidang 3 dimensi. Nah, fokus kita hari ini adalah di bidang 3 dimensi. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa koordinat, baik itu dari koordinat Kartesius maupun dari koordinat polar, tetapi dalam bentuk 2 dimensi atau hanya pada bidang x, y atau r, theta. Nah, hari ini kita akan membahas pada bentuk 3 dimensi. Seperti yang kita pelajari waktu sekolah, kita mengenal dengan sistem tangan kanan ataupun sistem tangan kiri. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuknya ini, sistem tangan kanan ini menunjukkan sumbu sumbu Z, kemudian dia berputarnya, kalau kita perhatikan jari kita berputarnya ke sana. Nah, itu menunjukkan kalau perputarannya adalah seperti ini. Dari X-nya yang di sini kemudian mengarah ke sumbu Y dan berputar lagi ke arah sumbu X. Sedangkan di sistem tangan kiri, left-handed system, kita lihat perputaran tangannya, nah dari belakang ke depan. Jadi berputarnya dari sini. Sehingga dari sumbu X ke sumbu Y arahnya searah jarum jam. Nah, tetapi yang sering kita gunakan sehari-hari, khususnya di Indonesia, adalah sistem tangan kanan. Dengan perputaran itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kita kemarin sudah kenal dengan koordinat Kartesius, kemudian kita kenal dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, hari ini di dalam bentuk 3 dimensi, maka kita tidak lagi mengenal dengan istilah kuadran. Kenapa? Karena kita akan membagi ini menjadi 8 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga di belakang, daerah 4, daerah 5 di bawah, daerah 6 di belakang, daerah 7 di belakang sana, berputar kita ke sana, daerah 7, kemudian di sini daerah 8. Karena ada 8 daerah, maka disebut dengan oktan. Oke, yang berasal dari kata okta yang bernilai 8. Kenapa kemarin kita sebut dengan kuadran? Karena dari 4 atau kuart. Nah, sekarang kita kenal dengan oktan 1 hingga oktan 8. Oktan 1 terdiri dari perpaduan sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Kemudian berputar ke oktan 2, berarti sumbu X-nya negatif, Y-nya positif, dan Z-nya positif. Hingga ke oktan ke-8 dengan X positif, Y negatif, dan Z juga negatif. Nah, dan bentuk umumnya kalau kita rubah dalam bentuk bangun 3 dimensi, contohnya seperti ini. Oke, demikian pula analog untuk aturan tangan kiri, karena X ada di sini dan berputarnya searah jarum jam, maka kita berputar ke sana. Sehingga oktan 1 ada di sini, oktan 2 ada di sana, oktan 3 ada di sini, oktan 4 di depan, 5, 6 di belakang, 7 di sini, dan 8 di depan. Diimajinasikan ya. Nah, sekarang kita sepakati bahwa kita menggunakan sistem yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan sistem tangan kanan. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana bentuk oktan, sekarang kita akan mencari bentuk jarak. Dengan ada 2 titik di sini, ada titik P1 yang terletak di koordinat X1, Y1, dan Z1. Sedangkan titik P2 berada di koordinat X2, Y2, dan Z2. Dan ini berada di bentuk 3 dimensi, di koordinat 3 dimensi, dengan catatan X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan 2, Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Artinya, ada 2 titik di koordinat 3 dimensi, ada di bidang 3 dimensi, dengan titik P1 dan P2 berada di lain tempat, sehingga tidak saling berimpit. Oke. Dengan P1 dan P2 ada di tempat yang berbeda, maka bisa kita lihat di sini
bentuk yang berwarna biru gelap ini membentuk Q1 atau titik Q saja, titik Q di sini, ini menunjukkan adalah bentuk bayangan atau proyeksi dari titik P2. P2 ini diproyeksikan, ibaratnya di sini ada matahari. Jadi tepat di atas titik P2, maka bayangan akan ada di bidang XY. Bayangan ada di bidang XY, di daratannya ini, dari bentuk ini, ada di titik Q. Sedangkan, kalau kita melihat titik P1 ada di sini, kemudian titik P2 ada di sini, nah kemudian ada titik Q, maka mereka akan membentuk sebuah segitiga. Demikian pula dengan titik P, R, dan Q atau PR nanti ke P1 juga. Jadi dia bisa dibentuk dalam bentuk segitiga-segitiga yang saling siku-siku. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, andaikan karena ini berbentuk segitiga siku-siku, ini yang saya ambil adalah segitiga yang berwarna biru tua atau segitiga P1, P2, dan Q, atau bisa kita, karena kita menggunakan koordinat sistem tangan kanan, berarti bisa kita tulis P1, Q, P2. Oke, berlawanan arah jarum jam. Oke. Dari sini, maka kalau kita ingin mencari jarak antara titik P1 ke titik P2, jarak antara titik P1 ke P2, maka kita menggunakan konsep Pitagoras di sini. Kita ibaratkan di sini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini tadi proyeksi dari P2 adalah titik Q dan di sini ada titik P1. Sehingga jarak dari P1 ke P2 itu kalau kita menggunakan konsep teorema Pitagoras, maka kita peroleh P1 P2 kuadrat atau panjang dari jarak P1 ke P2 kuadrat itu sama dengan panjangnya dari titik P1 ke Q kuadrat ditambah titik Q ke P2 kuadrat. Kalau kita pakai Pitagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan itu diaplikasikan ke sini. Oke. Kemudian, kalau kita menggunakan titik P1Q kuadrat, itu sama dengan P1 ke R, kalau kita ambil pakai segitiga yang berwarna biru muda ya. P1 ke Q, karena ini miringnya, siku-sikunya ada di sini. P1 ke Q kuadrat itu akan sama dengan P1R kuadrat ditambah RQ kuadrat. Karena siku-sikunya ada di sini. Nah, siapa ini tadi kok bisa muncul R? R ini adalah bentuk dari perpaduan antara segitiga P1, P2, dan Q2. Ini kita rubah dalam bentuk mendekati kubus atau bisa dalam bentuk prisma segi 4 beraturan. Oke, di sini ada prisma segi 4 yang menunjukkan bahwa R ini adalah proyeksi dari titik P1 yang bentuk titik posisi R ini sejajar dengan posisinya Q. Sehingga kita bentuk segitiga baru di sini, segitiga yang berwarna cerah, biru cerah, yaitu segitiga P1, R, dan Q. Dan ini juga membentuk sebuah teorema Pitagoras karena dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa P1 P2 kuadrat itu sama dengan P1 R kuadrat ditambah RQ kuadrat ditambah QP2 kuadrat. Kenapa seperti itu? Karena dari persamaan satu, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, ini kita substitusikan. Nilai dari P1Q kuadrat itu adalah ini, yang ini akan kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan 1 maksud saya. Sehingga kita peroleh dari persamaan 1 menjadi P1P2 kuadrat sama dengan, ini adalah bentuk dari P1Q kuadrat ditambah QP2 kuadrat. Sehingga P1 ke R P1 ke R seperti biasa kalau di dalam bentuk koordinat yang 2 dimensi,
jarak P1 ke R, oke, saya hapus dulu. Jarak P1 ke R di sini, ini yang bergerak adalah di sumbu X. Sehingga ada selisih antara, ini kalau saya tarik ke sana, di sini ada titik X1 di belakang sini, X1, dan di sini ada titik X2. Sehingga jarak yang ditempuh adalah X2 dikurangi X1 atau selisih X, delta X. Kemudian di R Q kuadrat juga demikian. R ke Q kuadrat ada perubahan yang didasari oleh sumbu Y, sehingga di sini koordinatnya Y2, di sini koordinatnya Y1. Sehingga Y2 menjadi 1 kuadrat, dan analog juga untuk titik Q ke P2. Nah, yang bergerak adalah sumbu Y. Sumbu Z, sehingga menjadi Z2 min Z1 kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rumus dari jarak pada bidang 3 dimensi untuk koordinatnya adalah jarak P1 ke P2 sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat. Oke, bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silahkan nanti di komentar ya. Kemudian untuk berikutnya, bagaimana dengan bentuk bola dan persamaannya? Setelah kita mengetahui titik-titik yang menunjukkan dia jarak atau dia berbentuk rektangular atau berbentuk persegi, maksud saya berbentuk prisma, sekarang kita cek yang berbentuk lengkungan. Sehingga karena di 3 dimensi bentuk lengkungan paling sederhana adalah bentuk bola. Di sini untuk kita mengetahui jarak atau persamaan dari lingkaran di 3 dimensi sehingga dia akan berbentuk bola, maka bisa kita simpulkan bahwa ada bentuk 3-dimensional space that are a constant distance. Sehingga sama seperti kita mempelajari lingkaran di 2 dimensi, yaitu lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tertentu. Nah, yang ini disebut dengan jari-jari atau radius atau R. Nah, demikian pula bagaimana kalau 3 dimensi, maka jaraknya dia berputar berkeliling. Ini ada pusatnya, jadi kalau kita putar berkeliling ke depan, ke belakang, ke samping, ke belakang, dia akan jaraknya sama, ke belakang, jarak ke depan, jarak ke atas, semuanya jaraknya sama, yaitu R atau radius. Nah, sehingga kita bisa menganalogikan bentuk dari lingkaran, bahwa lingkaran menjadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini bentuk lingkaran yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga untuk 3 dimensi, maka untuk yang berpusat di titik 0,0, kalau pusatnya 0,0,0, maka bentuk lingkarannya, maksud saya bentuk bolanya, persamaan bolanya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Bagaimana dengan bentuk bola di gambar ini? Yang bentuknya pusatnya tidak berada di koordinat 0,0. Sehingga kalau koordinatnya di titik A, B, C, maka kita tinggal geserkan saja. Sehingga persamaan bola kita geser ke arah mana dari sumbu X, ke arah mana dari sumbu Y, dan ke arah mana dari sumbu Z, sehingga menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk di gambar ini atau di rumus ini, karena dia berawal dari titik 0,0,0 misal, atau dari titik dimanapun dia berada, kemudian dia digeser sejauh H, K, dan L, maka menjadi X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat ditambah Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sebagai contoh di sini, ini ada titik pusatnya ada di titik 5,4,6.
pusatnya di 5,4,6, kemudian memiliki radius atau jari-jari 3, sehingga persamaannya menjadi X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat, saya hapus dulu, ditambah Z min 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ini adalah persamaan dari bola yang ada di contoh gambar yang sebelah kanan. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk berikutnya, di sini ada beberapa contoh. Lengkapi bentuk persamaan kuadrat ini untuk mencari pusat dan jari-jari dari persamaan bola dengan persamaan yang diketahui sebagai berikut. Ini dari buku Purcell dan Del Warburg. Oke, ini buku yang sering kita pakai. Misal kita ambil contoh nomor 13, kita bisa gunakan melengkapi kuadrat sempurna. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikurangi 12X ditambah 14Y dikurangi 8Z plus 1 sama dengan 0. Kalau kita ingin melengkapkan kuadrat sempurna, maka kita kumpulkan dulu variabel X, variabel Y juga kita kumpulkan, dan variabel Z. Dengan konstan kita pindah ke ruas kanan. Bagaimana X kuadrat min 12X bisa menjadi kuadrat sempurna? Maka tagihannya adalah X min 6 kuadrat. Sehingga di ruas kanan harus kita tambahkan dengan negatif 6 kuadrat. Wah, ini nanti nggak cukup, saya geser sedikit. Kemudian tagihan untuk Y kuadrat plus 14Y kita jadikan Y plus 7 kuadrat, sehingga di sini kita harus tambahkan dengan 7 kuadrat. Kemudian di sini Z kuadrat min 8Z, sehingga tagihan untuk kuadrat sempurnanya adalah Z kuadrat min Z min 4 kuadrat, sehingga gini kita tambahkan dengan min 4 kuadrat. Sehingga kita peroleh X min 6 kuadrat tambah Y plus 7 kuadrat tambah Z min 4 kuadrat sama dengan min 1 ditambah 36 tambah 49 tambah 16. Hasilnya menjadi 52 ditambah dikurangi 1, 51 tambah 49 sama dengan 100. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa bola tersebut berpusat di titik P dengan koordinat 6,-7,4 dengan jari-jari akar 100 atau 10. Sehingga jari-jarinya R sama dengan 10. Oke, silakan untuk nomor 14, 15, dan 16 dijadikan sebagai latihan. Harus tetap ingat bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian, bentuk yang lain untuk koordinat di 3 dimensi, bagaimana kita mencari titik tengah dari jarak-jarak antar titik. Sebagai contoh di sini, misal kita punya titik P1, X1, Y1, dan Z1, atau serta P2, X2, dan X2, Y2, dan Z2. Ini sebagai titik-titik ujungnya. Kita ambil contoh di sini. Misal di sini ada titik P, yaitu koordinatnya di negatif 1, 2, dan 3, sedangkan titik Q, koordinatnya adalah 5, negatif 2,7. Berapakah titiknya? Nah, di sini ditanyakan, tentukan persamaan dari bola yang memiliki ujung-ujung titiknya ada melalui min 1, 2, 3 dan 5, min 2,7. Jadi kita disuruh mencari ini sebagai pusat lingkaran, pusat bola. Kemudian ini ada di ujung-ujungnya, sehingga ini jari-jari dan ini jari-jari. Kalau kita ibaratkan nanti dia berputar seperti ini. Nah, itu pusat bolanya di situ. Waduh, gambar saya kok jelek ini. Oke.
Oke, ibaratkan ini bola betulan ya, ini gambarnya bola yang kempes ini. Oke. Nah, itu sebagai pusat. Berarti kan tagihan pertama yang harus kita cari di mana koordinat pusat bolanya. Nah, dari sini kita ambil titik tengah antara titik P dan Q. Bagaimana? Ya sama dengan kalau kita bekerja di koordinat dua dimensi, misal di sini untuk X-nya, kita lihat dari titik P, posisi X adalah dimensi 1, dan titik Q, posisinya ada di 5. Maka bagaimana cara kita mencari titik tengah? Kalau kita hitung manual kan seperti ini ya, jadi kita geser berapa ke kanan, berapa ke kiri. Tapi untuk mempercepat, kita bisa gunakan X sama dengan min B per 2A kalau di koordinat dua dimensi dia berbentuk kurva. Atau bisa kita gunakan titik tengahnya, misal di sini kita simbolkan dengan M1 atau midpoint dari titik X adalah, biasanya saya tulisnya MX ya, midpointnya adalah X1 ditambah X2 dibagi 2. Sehingga kita peroleh min 1 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya menjadi 2. Maka titik tengahnya ada di titik 2 untuk X. Kita lakukan hal yang sama untuk Y, kita temukan 2 ditambah negatif 2, 0, kita bagi 2 hasilnya 0. Kemudian untuk Z, 3 ditambah 7 kita bagikan 2, hasilnya menjadi 5. Sehingga pusat dari bola tersebut ada di titik 2,0,5. Dengan jari-jarinya berapa? Berarti kan tinggal kita hitung jari-jarinya ini. Jarak antara titik pusat ke P itu berapa? Atau bisa kita hitung dengan cara yang tadi, jarak antar dua titik tadi dengan rumus yang kita hitung di sini distance formula atau rumus jarak. Nah, sehingga kita peroleh jarak yang diperoleh adalah 17. R kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Ini bentuk R kuadrat, sehingga diperoleh R kuadratnya adalah 17. Maka persamaan lingkarannya atau persamaan bolanya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z min 5 kuadrat sama dengan 17. Dengan pusatnya di titik 2, 0, dan 5, dan R kuadratnya adalah 17. Semoga bisa dipahami. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di chat melalui grup WA ataupun melalui komentar secara langsung, silahkan. Atau bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya jika memang ada hal yang memang cukup sulit untuk dipahami. Kemudian bagaimana cara kita menggambar di koordinat 3 dimensi? Nah, ini sebenarnya sama dengan kita akan menggambar di koordinat di quadratic equation yang sudah kita pelajari sebelumnya, hanya saja dia bentuknya akan menjadi beberapa tahap. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau kita ingin mencari X, Y, atau Z, kita harus mencari saling titik potongnya. Kita harus mencari titik potong antar koordinat. Kemudian kita trace pelan-pelan, kita gambarkan pelan-pelan, kemudian baru kita hubungkan. Langsung saja kita ambil contoh. Bagaimana cara kita membuat sketsa 3X plus 4Y plus 2Z sama dengan 12. Gambarnya kita sembunyikan dulu. Berarti langkah pertama, kita buat dia memotong sumbu X misal. Kalau kita ingin memotong sumbu X, berarti kan otomatis siapa yang harus 0 kalau ingin memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0 dan Z juga sama dengan 0. Apa yang diperoleh? Maka kita peroleh 3X ditambah 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 12, diperoleh 3X sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 4. Nah, sehingga titik potong untuk sumbu X ada di titik 4,0,0.
Demikian pula kita analogikan untuk memotong sumbu Y. Sumbu Y berarti X harus sama dengan 0 dan Z harus sama dengan 0, sehingga kita peroleh 3 dikali 0 ditambah 4 kali Y ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Kita peroleh 4Y sama dengan 12 dan Y sama dengan 3. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y ada di posisi 0, 3, dan 0. Kemudian tahap berikutnya, bagaimana saat kita memotong sumbu Y. Maka harus kita ambil untuk X sama dengan 0 dan untuk Z sama dengan 0. Sumbu Y sudah. Sekarang sumbu Z, berarti X dan Y-nya harus sama-sama 0. Sehingga kita peroleh 3X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 12. Berarti 2Z sama dengan 12, Z-nya ada di 6. Nah, ini sebenarnya gambar ini kalau tidak kita batasi terhadap titik-titik ini, maka gambar ini akan menjadi sangat besar. Nah, ini. Gambar ini tidak terbatas luasannya. Jadi bidangnya sebenarnya ini adalah bidang datar, atau kita bisa ibaratkan ini sebuah papan yang kita tempelkan di sini. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, seolah-olah ada papan, dan ini tidak terbatas luasannya, bisa diperpanjang sampai ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi ada papan. Untuk gambar yang di arsir biru, ini adalah perpotongan khusus untuk di oktan 1. Jadi kalau kita tidak batasi untuk oktan 1 saja, maka gambarnya akan menjadi sebuah bidang yang sangat luas dengan kemiringan seperti ini. Semoga imajinasinya bisa berjalan dengan baik. Oke, ini gambar khusus untuk oktan 1, di oktan 1, sehingga gambarnya seperti di gambar biru. Nah, ini khusus untuk di oktan 1. Oktan 1, X, Y, dan Z semuanya positif. Oke, kita sudah bisa mensketsakan sebuah grafik datar atau berbentuk bidang. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan permukaan yang lebih detail atau permukaan yang lebih rumit di bidang 3 dimensi. Sama halnya dengan kita mempelajari cara menggambar grafik di bidang 2 dimensi. Jadi kita harus mencari titik potong dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencari yang disebut dengan cross section. Nah, ini cross section dan koordinat-koordinat yang kita hubung-hubungkan nanti yang kita sebut dengan trace. Nah, caranya bagaimana? Contohnya di sini kita punya contoh persamaan untuk elipsoid. X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 tambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini kan untuk yang pertama seperti yang kita kerjakan tadi, misal karena ini berbentuk melengkung, bentuknya tidak datar seperti contoh yang sebelumnya, maka kita sebenarnya juga bisa gunakan misal memotong sumbu X. Memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0 dan Z juga harus sama dengan 0. Sehingga yang terjadi adalah X kuadrat per 16 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Sehingga X kuadratnya 16 atau X-nya kita peroleh positif dan negatif 4. Sehingga X-nya di sini, kalau kurva ini, elipsoid ini memotong di sumbu X, maka kita peroleh koordinatnya di 4 dan negatif 4. Begitu pula untuk langkah selanjutnya, kalau kita ingin memotong di sumbu Y, maka X-nya 0 dan Z-nya sama dengan 0. Yang dihasilkan adalah Y kuadrat per 25 sama dengan 1, atau Y kuadrat sama dengan 25 sehingga Y sama dengan plus minus 5. Sehingga sumbu mayornya ada di titik ini, di titik negatif 5 dan titik Y sama dengan 5. Nah,
Demikian pula halnya kalau kita ingin mencari di sumbu sumbu Z. Saya hapus dulu. Bagaimana kalau kita ingin memotongkan di sumbu Z? Tetap dengan cara yang sama. Berarti Y-nya 0, X-nya juga 0. Kita peroleh Z kuadrat per 9 sama dengan 1, atau Z kuadrat sama dengan 9, sehingga Z sama dengan plus minus 3. Jadi ketinggian ini ada di positif 3 dan di negatif 3. Nah, karena ini bentuknya elipsoid, kita sudah kenal ini di irisan kerucut di awal. Karena ini di 3 dimensi, maka berbentuk elipsoid, sehingga trace-nya bukan lagi bidang datar. Bukan lagi bidang datar seperti ini, tapi akan berbentuk sebuah kurva. Nah, bagaimana cara kita membuat dia menjadi kurva? Yang pertama, soalnya berubah ini. Oke. Ternyata saya ambil contoh yang lain. Oke, di sini untuk kita mencari trace bidang masing-masing, jadi kita buat trace untuk bidang XY. Oke, yang saya ambil pertama adalah bidang XY. Di mana bidang XY itu? XY berarti ada di sini. Nah, bidang yang bentuknya seperti ini, bidang XY. Apa yang kita temukan di situ? Kita temukan untuk kita mencari XY, bidang XY, maka Z-nya harus kita buat jadi 0. Sehingga X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Sehingga ini kita temukan sebuah elips dengan sumbu mayor di Y. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, sumbu mayornya di Y dengan besarannya akar 25, 5 dan min 5, dan untuk X ada di 4 dan negatif 4. Sehingga kita temukan bentuk elips di sini. Aduh, gambar saya jelek. Kita temukan bentuk elips. Di bidang XY tadi kita temukan bentuk elips. Nah, dengan Y-nya 5 dan X-nya 4. Demikian pula untuk kita mencari dengan terhadap perpotongan Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0, maka berikutnya bagaimana dengan Y sama dengan 0? Maka kita akan mencari di bidang XZ. Kebalik ya. Bidang XZ, maka yang kita cari, kita harus buat dia Y-nya sama dengan 0. Sehingga X kuadrat per 16 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Sama, bentuknya menjadi sebuah elips dengan X-nya 4. Nah, di sini X dan Z-nya adalah 3. Nah, di mana lokasinya? Saya hapus dulu. Maka lokasi untuk Z sama dengan 0 ada di sini. Untuk Y sama dengan 0, maka kita bermain di bidang X dan Z. Oke, dengan Z-nya 3 dan negatif 3, X-nya negatif 4 dan 4. Begitu pula untuk kita bermain di bidang Y dan Z. Kalau bidang Y dan Z berarti bidangnya tegak. Ya, untuk bidang Y dan Z bidangnya tegak. Nah, bidangnya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau perspektif seperti ini. Betul ya, tegak. Y dan Z tegak, Nah, sehingga bidang yang ditemukan adalah bidang ini. Gambarnya jelek. Oke, silakan dipahami. Kemudian nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan dikomentari. Semoga bisa menginspirasi sedikit. Di sini untuk contoh yang kedua juga sama. Bagaimana kita menganalisa atau ingin mensketsakan bentuk X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 dikurangi Z kuadrat per 16. Untuk bidang XY, kita buat Z-nya sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1.
dengan Y-nya 3 dan X-nya 2. Nah, demikian pula untuk bidang XZ, maka nilai Y-nya harus sama dengan 0. Yang diperoleh adalah X kuadrat per 4 min Z kuadrat per 16 berbentuk hiperbol. Untuk bidang YZ, berarti X-nya sama dengan 0, maka yang kita dapatkan juga berbentuk hiperbol. X dan Z-nya, nah, berbentuk hiperbol. Yang ini Y dan Z juga berbentuk hiperbol. Lalu gambar apa yang terjadi? Maka gambarnya menjadi seperti ini. Untuk bidang X dan Y, kita ketemu bentuk elips. Untuk bidang Y dan Z, kita temukan bentuk Y dan Z kita temukan bentuk hiperbol. Untuk bidang X dan Z juga kita temukan bentuk hiperbol di belakang sana sebenarnya. Aduh, jelek. Nah, begini. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi ada 2 hiperbol dan ada 1 bentuk elips. Dan digabung sesuai bidangnya masing-masing menjadi bentuk seperti ini. Baik, untuk selanjutnya adalah di sini saya beri sedikit pengantar bahwa fokus dari English Baccalaureate di United Kingdom, bahkan di US Common Core State Standard and the PISA International, membandingkan status quo bahwa kebijakan pendidikan itu secara umum adalah matematik itu adalah raja dari kurikulum tingkat sekolah. Nah, Anda baca bahwa kurikulum ini merencanakan berbagai hal yang ingin dibahas dan tidak lepas seni adalah bagian di dalamnya. Dengan menggambar-gambar seperti itu tadi, sehingga hal-hal ini menjadikan matematika meningkatkan standarnya. Sehingga logika kita ini mensugesti bahwa matematikawan ataupun pendidik itu harusnya membuka dirinya bahwa harus menerima kalau matematika itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang bisa mengangkat nilai pendidikan itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa matematika itu adalah sebagian dari sebuah seni. Oleh karena itu, silahkan dipelajari di sini di buku Edward Warburg, Purcell, dan Rigdon di problem 1-20. Silahkan dilatih untuk mensketsakan gambar-gambar yang ada di sini. Silahkanlah pilih 2 untuk disketsakan dengan baik. Oke, mungkin itu saja, saya kira itu saja terkait pengantar kita tentang pengenalan serta penggambaran mensketsakan sebuah persamaan di bidang 3 dimensi, koordinat 3 dimensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.